أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati pengurus kemakmuran Masjid Babul Huda Panggoy, yang kami banggakan teman-teman GPS, khadim-khadim GPS yang telah berusaha untuk menyelenggarakan syiar-syiar Islam, yaitu salat subuh berjamaah. Dan yang saya cintai, jamaah yang telah berhadir pada subuh hari ini, walaupun temanya pemuda, tapi 60% yang hadir sudah lewat mudanya. Ini menandakan bahwasanya muda itu bukan dalam hitungan angka usia. Jadi muda itu ada di jiwa dan semangat. Makanya kita sering mendengar jiwa muda, semangat muda. Dan alhamdulillah, bapak-bapak yang hadir pada hari ini, yang mungkinnya usia ada yang 60 tahun, Pak. Ada yang 70 tahun. Tapi semangatnya masih 25 tahun, Pak. Semoga semangat muda senantiasa tertanam pada jiwa-jiwa setiap muslim. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, di tempat yang penuh berkah, di depan hadapan orang-orang yang penuh berkah insyaallah, saya ingin mengajak para jamaah untuk menghadiri atau sama-sama mengenal tentang sebuah jamuan dari Allah. Kalau kita dengar kalimat jamuan atau hidangan, yang pertama kali terlintas apa, Bapak-bapak? Makanan. Kalau kita katakan jamuan, hidangan, yang pertama kali terlintas adalah makanan. Tapi pada hari ini saya tidak akan mengundang Bapak-bapak kepada makanan. Saya akan mengundang Bapak-bapak kepada ma'dubatullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di Sunan Ad-Darimi. Beliau berkata, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah hidangan Allah. Fakhudhu minhu mastata'tum. Maka ambillah dari hidangan tersebut seberapa yang kalian mau. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya makanan favoritnya masing-masing. Mungkin setiap orang di masjid ini memiliki makanan favorit yang masing-masing, mungkin akan berbeda satu sama lain. Biasanya ketika kita menyantap makanan yang kita sukai, pasti kita menyantapnya dengan bahagia, dengan lahap. Bahkan kalau sudah habis, kita kangen, pengen makan lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kondisi kita dengan ma'dubatullah, dengan hidangan Allah tadi, dengan Al-Quran? Apakah ketika membaca Al-Quran kita senang berlama-lama? Apakah kita setelah selesai membaca Al-Quran kangen, pengen bisa membaca kembali? Bahkan sekarang terkadang 5 menit kita baca Al-Quran sudah lelah, Pak. Ini membuktikan bahwasanya kita kurang menikmati ma'dubatullah. Kita kurang menikmati jamuan dari Allah. Contoh simpel untuk membuktikan hal tersebut, apabila imam solat membaca bacaan yang panjang sekali, kira-kira gimana perasaan yang ada di hati Bapak-bapak?
Apakah senang? Senang, Pak? Imamnya panjang kali. Atau dongkol, tak terimum. Saya rasa yang kedua lebih dominan, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya kita kurang menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita disuguhkan koran misalnya, atau buku bacaan lain misalnya, atau anak-anak muda sekarang ketika disuguhkan game online, mereka mampu untuk duduk berjam-jam, Pak. Tapi begitu kita suruh baca Al-Quran 5 menit atau kurang dari 5 menit, maka mereka lewat. Ini sebuah problem atau bukan, Bapak-bapak? Sebuah masalah atau bukan? Sebuah masalah. Dan masalah tersebut harus kita cari solusinya. Dan sebelum kita mencari solusinya, kita harus mengetahui sumber permasalahan tersebut. Kenapa kita tidak bisa menikmati ma'dubatullah? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kata Allah. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Qur'an litashqa, supaya kamu celaka, tidak. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an bukan untuk membuat Nabi Muhammad celaka atau sengsara atau sedih. Berarti fahmul mukhalafahnya apa? Kami menurunkan Al-Quran agar kamu merasa bahagia ya Muhammad. Akan tetapi kita tidak mendapatkan hal itu ketika membaca Al-Quran. Pada ayat yang lain Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah di surat Thaha. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang beriman akan merasa tenang ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Dan sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati tenang. Dan sebaik-baik zikir apa? Al-Quran. Jadi ketika kita belum mendapatkan perasaan tenang ketika mendengarkan Al-Quran, ketika mendengarkan imam membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran sebentar sudah capek, ini menandakan kalau kita punya masalah. Solusi yang pertama atau sebab dari masalah ini yang pertama adalah karena hati kita yang bermasalah. Hati kita yang bermasalah. Atau lebih gamblang bahasanya, hati kita kurang sehat, Pak. Hati kita kurang sehat. Atau lebih jelas lagi, hati kita berpenyakit, ya. Kalau kita dengar Al-Quran capek, dengar Al-Quran bosan, membaca Al-Quran sebentar ngantuk, itu menandakan bahwa hati kita sakit. Lalu apa hubungannya Al-Quran dengan hati? Analogi singkatnya seperti ini. Ketika kita disuguhkan makanan yang lezat, makanan favorit kita, tapi kita sedang, taruhlah sariawan, ya Pak, atau sedang demam. Kira-kira makanan yang masuk ke mulut kita enak atau tidak, Pak? Makanan yang masuk ke mulut kita enak atau tidak? Tidak. Apakah makanan yang tidak enak? Bukan. Akan tetapi mulut kita yang bermasalah, tubuh kita yang sedang sakit. Lalu Al-Quran enak atau tidak, Pak? Al-Quran enak atau tidak? Tadi Ibnu Mas'ud mengatakan, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran itu hidangan Allah. Kira-kira ada enggak hidangan atau jamuan yang lebih enak daripada Al-Quran? Al-Quran yang meraciknya siapa?
Allah. Al-Quran yang menyusunnya siapa? Allah. Lalu ketika kita membaca Al-Quran tidak merasa enak, berarti yang salah siapa, Pak? Apakah Al-Quran yang salah? Tapi pribadi kita yang salah. Ya. Jadi problem yang pertama, kenapa kita sulit merasa tenang ketika membaca Al-Quran, karena hati kita ada masalah. Ini senada dengan perkataan Khalifah kaum muslimin yang ketiga. Siapa Khalifah kaum muslimin yang ketiga, Bapak? Uthman ibn Affan. Apa kata beliau? Lau tahurat qulubukum, kata Uthman. Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum, kata Uthman. Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kata Uthman, ma syabi'tum min kalami rabbikum, maka kalian tidak akan pernah puas dengan kalami rabbikum, dengan Al-Quran. Jadi indikasi hati seorang itu sehat, dia senang berlama-lama dengan Al-Quran. Itu problem yang pertama. Berarti hati kita ada masalah. Solusinya apa? Solusinya mari kita membersihkan hati-hati kita dari penyakit riya, sum'ah, hasad. Itu semua penyakit hati yang bisa membuat kita tidak tenang dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, problemnya apa? Mengapa kita tidak bisa berlama-lama dengan Al-Quran? Yang kedua adalah karena kita tidak paham apa yang kita baca, Pak. Kita tidak paham apa yang kita baca. Saya kasih contoh simple. Misal saya kasih bapak-bapak novel atau bacaan berbahasa Inggris, Pak. Bapak bisa bahasa Inggris? Pada orang nggak pintar bahasa Inggris, Pak, saya kasih buku bacaan, bahasanya bahasa Inggris atau bahasa yang tidak dipahami. Saya kasih kepada orang tersebut, kira-kira dia baca bagaimana, Pak? Pasti bacanya bingung dia. Sebentar baca langsung ditutup dan ditinggalkan bacaan tersebut. Karena apa? Karena dia tidak paham apa yang dia baca. Begitu juga dengan Al-Quran. Kebanyakan kita tidak betah untuk berlama-lama membaca Al-Quran karena kita kurang paham dengan apa yang kita baca. Dan yang menjadi masalah terberat adalah kita tidak mau mencari paham tentang apa yang kita baca. Misal, Bapak dapat SMS, bukan SMS Muhibbah Subuh, Pak, SMS, message. Dapat pesan dari orang yang Bapak kagumi atau orang yang kita suka, ya. Bahasanya bukan bahasa Aceh, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Prancis misalnya. Kita dapat pesan singkat tersebut dari orang yang kita suka. Kira-kira setelah mendapat itu apa yang kita lakukan, Pak? Lihat kamus, kita buka Google Translate, kita translate apa sih pesan ini, ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita pernah melakukan itu terhadap Al-Quran? Ya. Berpuluh-puluh tahun kita membaca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apabila saya tanyakan makna Allahus samad, kira-kira berapa persen yang bisa menjawab makna as-samad? Itu tidak perlu dijawab, jawab di hati, di pribadi masing-masing. Kalau saya tanya, min syarri ghasiqin idza waqab, kira-kira berapa orang yang paham maknanya? Semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Begitulah jamaah potret kehidupan kita dengan Al-Quran pada saat ini. Padahal Al-Quran itu adalah risalah,
pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin mengajak jamaah untuk kembali terhadap Al-Quran, ya, terhadap Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Tidak usah gengsi atau malu dengan usia yang bertambah, ya. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang senang membacanya. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fa inni la a'lamu syai'an asfara min khairin min baitin laisa min kitabillahi syai'. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak tahu sesuatu yang lebih kosong daripada kebaikan seperti rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Kalau kita lihat rumah sering terjadi cekcok, sering terjadi permasalahan, anak-anak sulit diatur. Coba kita tanyakan, ada enggak kita bacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut? Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum, tidaklah satu kelompok yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Jadi para ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini tidak hanya khusus di masjid, baik di surau, di rumah yang dibacakan kitabullah, yang dibacakan Al-Quran, kecuali akan mendapatkan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali pasti di tempat tersebut akan diturunkan sakinah. Ya. Jadi rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, coba kita lihat, pasti suasananya tenang, adem. Kata Nabi SAW. Terus apa? Wa ghasyiyathumur rahmah. Dan diturunkan kepada rumah tersebut rahmah. Wa haffathumul malaikah, kata Nabi. Rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran akan dilindungi oleh para malaikat. Jadi sebaliknya apa? Kalau rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, berarti adanya apa, Pak? Setan. Itu Bapak yang jawab. Kemudian wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat-tempat yang dibacakan Al-Quran, khususnya rumah, maka Allah akan puji kita di penduduk langit. Penduduk langit siapa, Pak? Para malaikat. Jadi yang pertama, kita perbaiki diri kita dengan Al-Quran. Yang kedua, kita bawa Al-Quran tersebut ke dalam rumah-rumah kita. Adapun yang terakhir, kata Ibnu Mas'ud, wa innal qalba alladhi laysa fihi min kitabillahi syai' kharibun ka kharabil baitil ladzi la sakina lah. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya hati yang tidak ada Al-Quran di dalamnya itu seperti baitun kharib, rumah yang kosong. Kalau rumah kosong biasa isinya apa, Bapak? Ada jelabah, ada tikus, ada apa lagi, Pak? Rumah kosong. Rumah kosong lama enggak ditinggali. Ada syaitan, ada jin, ada laba-laba. Seperti itulah umpama hati seseorang yang tidak ada Al-Quran. Itu kata, bukan kata saya, itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi hati yang tidak ada Al-Quran di dalamnya itu seperti rumah yang kosong. Makanya terkadang kita dapati orang-orang sering curhat, Ustaz saya galau, saya masalah banyak sekali. Pertanyaan pertama kita tanya pasti apa? Bagaimana hubungan Bapak dengan Al-Quran? Dan rata-rata orang yang hubungan dengan Al-Qurannya jauh, jarang baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran mungkin cuma setahun sekali, itu pun di bulan Ramadan. Biasanya hatinya tidak tenang, sering galau, sering gelisah. Padahal hartanya banyak, Pak.
Ya, padahal hartanya banyak, rezekinya alhamdulillah, akan tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena tidak ada Al-Quran dalam diri orang tersebut. Ya. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, yang membuat hati tenang itu adalah Al-Quran. Semoga apa yang kita sampaikan 3 poin tadi bisa menjadi motivasi untuk yang mendengarkannya, terutama beberapa bulan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan insyaallah. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.